Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa Gini loh ya, yang namanya anggota dewan itu tugas utamanya adalah legislasi. Legislasi itu artinya membuat undang-undang, simpelnya gitu ya. Jadi kalian itu ya Mas Perel ini tugasnya itu yang paling utama adalah membuat undang-undang. Pertanyaannya berapa undang-undang yang udah Komisi Masnya buat? Seberapa besar sumbangsi Masnya untuk mendukung undang-undang perampasan aset yang didukung banget sama masyarakat? Kan belum gak beres-beres itu undang-undang. Itu yang satu. Yang kedua pengawasan. Pengawasan itu adalah mengawasi, ngelihat gitu Mas. Masnya datang ke tempatnya, dilihat dulu hasilnya gimana, kerjaannya gimana, baru Masnya kritik, komen gitu. Bukan tiba-tiba langsung komen, padahal belum turun ke tempatnya. Nah itu sih namanya omon-omon, bukan mengawasi. Yang terakhir, kinerja Mas itu apa selama jadi anggota dewan? Selain cuma ngajak Fuji datang ke DPR gitu sambil lihat-lihat gak jelas main gitu, apa kinerjanya? Undang-undang perampasan aset gak beres-beres, sumbangsi Mas apa itu ditunggu banget sama rakyat ketimbang omon-omon. Mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Sebagai gambaran aja yang namanya preman berkedok ormas itu benar-benar merugikan negara cuy. Merugikan negaranya itu parah banget. Entah itu memang menghambat investasi sehingga gak terbuka lowongan pekerjaan sampai benar-benar menggerus pendapatan negara. Kenapa? Kalian bayangin ya kalau misalkan kalian lihat pungli parkir atau pungli di tempat wisata. Bayangkan kalau misalkan uang-uang pungli ini tuh masuk ke negara. Gede banget loh. Karena banyak banget parkir liar yang dimotorin sama para preman berkedok ormas. Jadi bayangkan betapa para preman ini tuh merusak banget tatanan negara, merusak banget pendapatan negara, dan merugikan banget masyarakat. Belum lagi pelanggaran hukum kayak kejahatan, copet, dan lain-lain. Ini kan awal dari preman nih. Bagus banget pemerintah mau bikin satgas kayak gini. Dalam konteks ini kita setuju memang harus dibasmi sebasmi-basminya para preman berkedok ormas ini segera. Saudara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program pembinaan karakter. Nah, kalau ini kurang setuju dengan kebijakannya Bapak Deddy Mulyadi ya. Menurut kita guru yang malas atau ASN secara umum yang malas itu bukan karena dia itu kurang pendidikan tegas ala militer, tapi karena dia ini kurangnya reward and punishment, Pak. Jadi dia ini penghargaannya kurang, ada guru-guru yang masih honor, gajinya masih kecil, atau ASN yang masih honor, sehingga mereka itu nggak begitu termotivasi. Nah, buat yang udah ASN, penyebab mereka malas ini tuh karena mereka itu kurangnya hukuman, kurangnya punishment. Jadi ketika misalkan mereka melanggar ya, hukumannya nggak berat gitu. Jadi diulangin lagi, ketika melanggar lagi hukumannya nggak berat, diulangin lagi. Coba itunya ditegasin. Honor diangkat misalkan supaya dia dapat gaji yang layak, jadi dia biar semangat. Dan kalau untuk yang PNS malas-malasan dihukum seberat-beratnya, kalau malas 1, 2, 3 kali dipecat misalkan. PNS itu kan susah banget dipecatnya, itu yang buat mereka nggak termotivasi. Itu sih menurut kita daripada ke barak militer ya. Bapak punya metodologi saya cetakin. Kita istirahat dulu. Tapi nggak mau Pak KB ya? Yang namanya punya anak itu sebenarnya adalah hak seorang pasangan yang sah gitu. Mau mereka punya anak berapapun ya silahkan. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kalian memutuskan untuk punya anak, kalian itu harus siap dan bertanggung jawab akan masa depan anak itu, akan kebutuhan anak itu. Kalau misalkan kalian gak kerja, anak banyak, yang kerja malah anaknya, ini sih menurut kita udah benar-benar melanggar aturan. Aturan negara melanggar karena eksploitasi anak ya. Aturan Islam pun melanggar. Islam tidak memperbolehkan orang tua itu berdiam diri aja di rumah sedangkan anak-anak yang masih di bawah umur itu bekerja, ini nggak boleh cuy. Bapak ini tuh bener-bener salah, apalagi bawa-bawa istihoroh, ini di luar ajaran Islam. Kalau anak udah banyak, kalian gak sanggup, jangan nambah anak lagi. Bahkan KB pun diperbolehkan dalam Islam. Belajar bertanggung jawab, itu titipan Allah, bukan titipan kucing, itu titipan Allah cuy. Anak ini harus diurus dengan benar. Kalau nggak sanggup, jangan nambah anak, jangan punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jawa Barat. Yang dilakukan Bapak ini tuh dalam konteks digital marketing namanya adalah mengikuti arus atau riding the wave. Jadi Bapak ini tuh tujuan utamanya sebenarnya bukan mengkritik. Bukan benar-benar ingin memberi solusi, tapi ingin mengikuti arus yang lagi rame supaya dia bisa mendapatkan popularitas sehingga di pemilihan selanjutnya dia bisa lebih dikenal. Jadi tujuannya tuh itu Bapak ini tuh ya, karena memang yang lagi naiknya Deddy Mulyadi, jadi dia akan selalu berusaha berada di lawannya Deddy Mulyadi, pengen selalu berbeda dari Deddy Mulyadi, nanti orang datang ke konten dia, orang datang ngehujat, tapi engagement dia bakal terus naik gitu, karena memang tujuan dia itu ingin terkenal. Nah, yang harus dilakukan oleh kita kalau ada orang yang menghalang-halangi program yang bagus, yang cuma omon-omon gini adalah cukup diblokir, cukup di skip, jangan dikasih panggung. Semakin kalian ngehujat, semakin dia ini bakal terus naik, dan itu tujuan dari anggota dewan ini. Kita paksa dia buat kerja, bukan buat konten.
press release KMITB, tuntutan pembebasan mengenai penahanan salah satu anggota keluarga. Harus dibiasakan kita ini mengkritik itu kebijakannya. Mengkritik itu kebijakan dari pejabatnya, bukan pribadi atau personalnya. Tolong dibedain nih, jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini terjadi lagi. Kalau kalian udah menyerang personal, menyerang fisik, bikin gambar yang enggak-enggak tentang pemimpin, itu tuh udah personalnya, udah fisiknya. Jadi itu udah bisa masuk ke ranah penghinaan dan bisa dilaporin gitu, berakibat kalian di penjara. Tolong bedain, coba kalian contoh senior-senior kita yang mengkritik Rocky Gerung misalkan, kurang keras apa dia, tapi dia juga paham apa yang harus dikritik, apa yang harus dihindari dalam kritiknya. Jangan seenaknya. Kita ini mahasiswa sebelum berpendapat pikirin baik-baik. Ketika mengkritik pun, jangan sampai kritik itu menjadi blunder buat kita sendiri. Harus paham itu. Apalagi nih mahasiswa kampus top ya, harusnya paham sih, karena kita pun paham. Lebih bisa nyari celah untuk mengkritik lagi, terutama kebijakan, bukan pribadi. Itu bedainnya. Deddy Mulyadi ini memang pantas kita sebut the next Jokowi dari tanah Sunda atau dari tanah Priangan ya. Dari mulai konten-kontennya, dari mulai gaya berpolitiknya, gaya juga untuk berkampanyenya mirip banget kalau misalnya kita lihat dengan Jokowi. Bahkan Deddy Mulyadi ini bisa dibilang lebih advance, lebih canggih lagi gaya politiknya cuy. Beliau ini waktu kemarin kampanyenya hampir nggak pernah kita lihat balihonya loh, dikit banget balihonya. Jadi dia ini bisa dibilang konsisten dengan diri dia yang memang pengen menjunjung tinggi nilai Siliwangi itu ya, nilai yang peduli lingkungan, jadi nggak terlalu banyak pasang baliho. Belum lagi masalah dia yang soal intelektual, menjelaskan dengan begitu detail, di misalkan lagi di mana gitu lagi dijelasin ya, kampanye juga yang begitu mendetail, pembangunan sumber daya manusia yang begitu fokusnya pada manusia. Jadi bukan nggak mungkin dia ini menurut kita bakal jadi capres ke depannya, tapi bakal cawapres dulu sih, bakal cawapres deket-deket ini coba. Pak Sekjen menjawab, saya ini sekjen partai. Saya tahu ada sekjen. Ini adalah gambaran nyata dari jual beli suara rakyat. Kalian bayangin ya, ketika seorang rakyat atau misalkan sekelompok rakyat atau misalkan rakyat di mayoritas daerah sudah memilih anggota dewannya seseorang. Si ibu ini nih ceritanya dipilih jadi anggota dewan tadinya, tapi partai memaksa ibu ini untuk mundur supaya calon lain yang bisa naik, padahal calon ini nggak dipilih rakyat. Jadi kan kalau gitu ini yang naik yang dipilih sama partai. Ini benar-benar jual beli suara rakyat, dan ini tuh lazim terjadi di Indonesia gitu, lazim terjadi di partai-partai yang ada di Indonesia. Maka dari itu kalian sebagai masyarakat harus lebih cerdas ketika memilih anggota dewan. Kalau kalian milih anggota dewan itu yang menang, ya udah kita jalanin, kita pertahanin itu yang menang. Jangan sampai partai-partai ini lebih kuat dari rakyat cuy. Kita perhatiin itu sekarang ya. Kayak mereka tuh lebih kuat gitu. Bisa seenaknya. Bisa ganti-ganti calonnya. Udah tahu ini yang dipilih rakyat. Malah yang dinaikin yang lain dengan alasan ini itulah. Ini kan jual beli suara rakyat yang jelas banget gitu. Di partai ini nih. Kang Deddy menyinggung soal pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan... Saya nggak menyinggung loh, salah. Kalau misalnya kita lihat dari riwayat ya, Kang Deddy Mulyadi ini memang fokusnya itu terhadap pembangunan sumber daya manusia, pembangunan budaya Sunda, pembangunan terus sumber dayanya gimana, orang-orang yang dipinterin, itu fokusnya. Sedangkan gubernur sebelumnya Ridwan Kamil memang menurut kita tuh terlalu fokus ke infrastruktur. Jadi dia ini nggak tahu ya, maksain banget infrastruktur, bikin taman lah, bikin alun-alun lah. Padahal yang dibutuhin sama masyarakat Jawa Barat tuh bukan itu menurut kita, tapi lebih kepada pembangunan manusia masyarakat Jawa Barat sendiri. Mulai dari ya gimana caranya pendidikan kita bisa maju, mulai dari gimana caranya masyarakat itu bisa merata pendidikannya, budayanya bisa tetap dipertahanin. Makanya ini menurut kita ya Al-Jabar ini salah satu contoh di mana ambisiusnya Ridwan Kamil untuk membangun infrastruktur, hanya membangun fisik. Sedangkan SDM ya gimana kan, masih nggak begitu banyak perubahan gitu. Nah ini menurut kita harus segera diubah sih. Semoga sekarang bisa lebih baik ya di gubernur yang sekarang gitu. Ada busi racing Pak. Di dinas apa busi racing tuh ya? Hah? Dinas sosial ya? Nah ini ya makin bermunculan gubernur sekarang yang benar-benar buka-bukaan tentang anggaran nih. Gimana bisa nih Kementerian Sosial, Dinas Sosial ada anggaran busi cuy. Busi racing, ini busi racing nih kalian mau balapan atau mau apa ya? Nah sekarang terungkap nih kalau misalkan kita masyarakat punya akses terhadap gubernur, terhadap misalkan pejabat publik dari kontennya, dari media sosialnya kan enak nih, kita jadi bisa ngawal dan mereka juga kan lebih terkawal, lebih merasa diawasi, lebih buka-bukaan sekarang. Jadi kita tahu anggaran ini kemana larinya, kita tahu ngaconya gimana nih. Bisa-bisanya dinas sosial ada busi itu kan, busi racing buat apa gitu ya. Nah ini aduh benar-benar ngaco banget. Nah, ini adalah efek dari gubernur Jawa Barat sih ya, KDM karena bikin konten, jadi sekarang semua juga pada ikut-ikutan konten, tapi itu positifnya bagus buat rakyat, bagus banget, kita jadi bisa lebih aware, bisa lebih lihat lagi performa dari pejabat kita.
Adek-adek gini tuh kalau misalkan kita lihat di jalanan banyak banget ya, entah itu yang minta-minta, entah itu yang dieksploitasi buat dia ngamen dan lain-lain, banyak banget. Tapi kita belum pernah sekalipun ngelihat kinerja dari lembaga negara yang bagian ngurusin anak-anak untuk turun tangan masalah anak-anak gini gitu, kayak misalnya KPAI, Komnas Anak, atau Komnas HAM, atau apapun. Kenapa kalian ini nggak turun ketika ada anak-anak gini? Kan kalian ngelindungin anak-anak nih katanya. Padahal banyak banget loh. Ini bisa kalian dengan mudah lihat di jalanan, di Jakarta pun banyak anak-anak yang gini. Atau misalkan di kota kita, di Bandung pun banyak. Tapi kita belum lihat kinerja kalian menanggulangi anak-anak yang dieksploitasi gini. Disuruh kerja pas kecil. Nggak ada loh. Coba kalau misalkan ada, kalian share di media sosial kalian, biar kita tuh bisa lihat kinerja kalian gitu. Selain kalian nimbrung ikut yang lagi viral gitu. Nah ini kan bikin kita semakin why sih sama kalian.